Halo sahabat Marco, kembali kita di Art of Healthy Cooking bersama Marco, saya dengan Chef Ines Tanggar. Kali ini kita akan membuat resep simple, namun pastinya banyak digemari oleh orang-orang dan ini mudah untuk dibuatnya. Bagaimana cara buatnya? Yuk kita bahas sama-sama. Untuk bahannya, di sini kita akan ada bumbu halus. Di sini kita gunakan laos, kunyit, dan jahe, kemiri, ketumbar bubuk, bawang putih, dan bawang merah. Lalu untuk bahan kasarnya kita ada daun salam, daun jeruk, kita juga memberikan rempah yaitu pala. Dan di sini kita gunakan iga sapi ya, yang juga kita berikan nanti daun salam dan jahe. Dan juga nanti untuk iga bakar kecapnya kita akan kombinasi dengan sambal korek. Ini kita ada cabai merah besar, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan kita beri olesan margarin, kecap manis. Dan tentunya menggunakan minyak kelapa Barco yang terbuat dari kelapa pilihan dan memiliki banyak sekali nutrisi dan manfaat buat kita semua. Sekarang kita rebus dulu untuk iganya. Kita masukkan, kemudian kita beri rebusan pertama. Kita gunakan daun salam dan jahe. Dan kita rebus sampai mendidih dan kita buang air rebusan pertama. Dan sementara kita merebus, kita buat sekarang untuk bumbu halusnya. Kita potong kasar untuk bawangnya dan semua bahan. Nanti kita akan blender atau kita bisa ulek ya. Ya, untuk jahe kita iris tipis saja. Resep lengkap nanti kita akan share ya. Ini ya, kalian bisa lihat. Kita buat dulu bahan bumbunya sembari kita menunggu iga sapinya kita rebus. Tadi kita sudah masukkan bawang putih, bawang merah, jahe, laos, kunyit, dan juga kita kemiri. Semuanya kita blender dulu. Di ketumbar kita sisihkan, nanti setelah dilembut baru kita masukkan ketumbarnya. Ya, sampai halus seperti ini ya, tidak usah terlalu halus sekali. Dan ini kemudian kita akan tumis. Oke, semua bumbu kita sudah siapkan. Ini kita sudah, nanti kita tumis sebentar ya, kemudian baru biar aromatik, baru kita nanti akan masak bersama dengan iga sapinya. Ini sudah ya, air rebusan pertama sudah selesai ya. Ini gunanya supaya kita bisa membuang ya kotoran ya, dan juga impurities daripada sapinya, jadi dia nanti tidak bau terlalu strong ya. Jadi ini kita sudah cukup sampai mendidih saja. Jadi kalau daging sapi biasanya tidak dicuci, tapi dilakukan cara dengan merebus ya, bisa dengan daun salam ataupun dikasih jahe sedikit ya, untuk menghilangkan bau perengus ya. Ini bisa sama metodenya kalau kita menggunakan daging kambing. Oke, sekarang kita akan saring dan nanti kita akan bersihkan dan kita mulai lagi dengan air yang baru. Nah, sekarang ini daging iga sapinya sudah kita rebus sebentar ya. Tadi rebusan pertama kita buang ya. Kemudian sekarang sudah siap untuk kita tumis bumbu ya. Sini kita gunakan minyak kelapa Barco ya, selain dia mempunyai banyak nutrisi untuk kesehatan ya, karena dia juga ini medium chain reaction, jadi kita bisa pakai dengan aman. Selain untuk menggoreng, kita juga gunakan untuk menumis ya. Sini kita masukkan bumbunya. Kita tumis sampai harum. Ya, di sini aromatiknya juga biar keluar ya. Biasanya kalau kita menggunakan bumbu terus kemudian kita ulek ataupun blender. Kalau blender harus kita usahakan bahwa kita menggunakan blender yang bisa buatnya halus. Kalau tidak, kita gunakan ulekan. Itu fungsinya adalah untuk supaya dia mengeluarkan minyak-minyak atau sari-sari daripada bumbu itu tersebut. Setelah itu baru kita, sebelum memasukkan cairan, pastikan bahwa bumbu sudah harum dan wangi. Itu tandanya dia sudah mengeluarkan aromatiknya. Baru bisa tambahkan cairan. Masukkan ketumbarnya tadi ya, ini kita tidak blender bersama dengan bumbu, tapi kita masukkan terakhir. Lalu di sini kita gunakan air ya, dan kita masukkan iganya supaya dia meresap juga. Jadi ini basic untuk iganya sebelum dibakar. Jadi dia diungkep dulu dengan bumbu sampai dia lembut. Tambahkan daun jeruk ini buat supaya dia wangi ya.
basic rebusan ini bisa juga digunakan untuk sale ayam ya, ataupun juga kita mau pakai untuk ungkep kambing ya. Kita masukkan 3 daun salam. Kita masak dengan api sedang sampai iga sapinya matang. Nah sekarang sembari kita menunggu iga sapinya dimasak sampai dia matang, kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam tergantung dari ketebalan iganya dan juga kualitas daripada iga sapinya. Jadi bisa juga kalian kalau mau cepat bisa juga menggunakan presto. Di situ bisa lebih memangkas waktu masaknya. Sekarang kita buat sambal korek. Potong kasar aja. Ini kita gunakan juga cabai merah besar ya. Biasanya kalau korek kebanyakan dominan adalah cabai rawit. Ini supaya membalance antara pedesannya biar nggak terlalu pedas, kita gunakan tambahan cabai merah besar. Jumlah rawit bisa disesuaikan ya. Oke, ini kita akan blender ya. Oke, kita blender sampai seperti ini. Jadi untuk sambal korek tidak perlu terlalu halus ya. Jadi kita biarkan sedikit kasar seperti ini karena kita akan masak cepat ya dengan menggunakan minyak lapa barco supaya dia tidak terlalu matang benar tapi mematangkan bumbunya tapi tidak masak terlalu lama. Oke, ini sekarang kita panaskan minyaknya. Kita panaskan minyaknya dan nanti kita flash fried untuk sambelnya. Sini kita sudah masukkan bawang merah, bawang putih sedikit, ya, cabai rawit dan cabai merah besar. Kita masukkan. Sini kita berikan garam. Kita sedikit kaldu jamur ya. Sampai seperti ini ya, kita masak sebentar aja, sedikit api besar lagi. Oke. Alright, ini sudah selesai. Matikan. Kalau ini kita siapkan pada saat nanti kita akan sajikan bersama dengan iga bakar kita. Oke, sekarang ini sudah 3/4 matang. Sekarang kita masukkan seasoningnya ya. Sini kita ada pala. Kita masukkan garam, merica putih, kita masukkan kaldu jamur. Ini sekarang kita masak lagi kurang lebih sekitar 10-15 menit sampai nanti bumbunya meresap. Setelah itu baru kita sisihkan, nanti kita akan bakar. Kita siapkan olesannya, kecap manis, kemudian margarin, dan tentunya kita menggunakan minyak lapa barco untuk olesannya. Jadi dia menambah nanti flavor yang baik buat iga bakar kecapnya. Oke, sekarang ini sudah matang ya, kita cek sudah lembut, kita bisa angkat. Ya, ini bisa kalian lakukan 1 hari sebelum atau beberapa hari sebelumnya ya untuk preparation. Seandainya mau membuat hidangan ini ya, untuk air rebusannya bisa kalian gunakan 2-3 kali merebus kembali ya, dan ini biasanya untuk kalian bisa simpan. Setelah itu kalian harus ganti dengan stok yang baru. Sekarang kita proses bakarnya. Untuk olesannya ini kita panaskan dulu margarinnya. Ini hanya sampai lumer saja ya. Lalu kita berikan minyak lapa barco. Lalu kita siapkan juga panggangan ya. Lalu kita masukkan kecap. Ini akan memberikan juga gurihnya ya. Ini olesannya bisa kita sisihkan ya, kita siapkan. Nanti kita pakai untuk mengoles iga sapinya. Ini kita lumuri dulu. Ya, jangan terlalu banyak dulu ya, karena kita akan membuat ini olesan pertama ya. Api pan sudah panas, kemudian api dikecilkan, baru kita masukkan. Ya, kita biarkan dulu panggang sebentar. Ya, kita angkat. Ya, api harus sedang supaya ya proses karamelisasinya lebih cakep ya. Ya, dia tidak terlalu gosong. Nih, setelah kedua baru kita tambahkan kembali untuk olesannya. Sekarang kita ya taburi lagi atau lumuri lagi dengan kecap terakhir. Ya, ini adalah proses
karamelisasi akhir sebelum kita menyajikan ya. Nah, sudah selesai resep kita kali ini ya, iga bakar kecap, simple, mudah buatnya. Resep akan kita share. Oke guys, thank you for watching. Sampai jumpa di The Art of Healthy Cooking berikutnya.